Tadi yang disampaikan oleh Pak Wapres itu saya rasa sangat tepat dengan kekhawatiran yang masih kita lihat. Namun di beberapa negara maju seperti apa yang sudah disuarakan oleh kawan-kawan di pertemuan di Washington beberapa hari yang lalu, bahwa telah mulai terjadinya pemulihan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju, di Amerika Serikat dan di Jepang, dan bahkan kepercayaan terhadap prospek pemulihan di Eropa ini semakin tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya, dan tentunya rebalancingnya ini terjadi dengan mungkin perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Ini saya rasa akan sangat bisa memberikan angin segar untuk eksportir Indonesia, tapi bukan seketika. Saya rasa kita bisa mengantisipasi tahun depan dan tahun-tahun berikutnya ini bisa terjadi kenaikan demand atau kebutuhan untuk produk-produk kita. Pergeseran dari sisi buyer memang betul, tapi jangan lupa ini kenaikannya cukup sangat signifikan. Tahun lalu jumlah buyernya itu 5.300, tahun ini 9.330 sekian. Ini nggak mungkin tanpa kerjasama ya dengan seluruh pihak pemangku kepentingan, termasuk juga duta besar kita di luar negeri. Kita juga menyurati ke mereka, ke seluruh dubes untuk mendatangkan sebanyak mungkin, dan alhamdulillah kita bisa. Pergeserannya kita lihat dari sisi mungkin geografi Afrika ya, ini semakin berbobot ke sana. Negara-negara seperti Nigeria yang selalu menjadi representasi terbesar, dan juga Afrika Selatan, tapi juga cukup banyak dari negara-negara lain di Asia, Eropa dan Amerika. Saya rasa tidak lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Tapi kalau dari sisi secara keseluruhan kenaikan angka dahsyat, ini lebih karena kenaikan angka-angka yang datang dari negara-negara non-tradisional seperti Afrika. Produk-produknya saya rasa kelihatan dari angka rotan furniture ini meningkat pesat. Tahun lalu rotan naik 80% ekspornya. Tahun ini tadi Pak Sunoto bilang di atas 30%. Ya, so far tentunya produk-produk furniture lainnya juga mengalami peningkatan, walaupun secara keseluruhan furniture itu tidak naik secara signifikan. Yang kedua tentunya otomotif ini kenaikannya cukup besar tahun lalu dan tahun ini ke pasar-pasar yang non tradisional seperti Timur Tengah, beberapa negara Asia dan Afrika. Kita udah ngeluarin banyak sekali kebijakan yang pro petani, harga pokok untuk beras, untuk kedelai, ya, untuk gula, ya. Ini semuanya dengan semangat untuk memberikan insentif kepada petani agar produksi dan produktivitasnya itu terus meningkat. Ya. Tapi memang kebutuhan kita terus meningkat selama ini, dan kebijakan kita terkait dengan rotan. Ini juga kaitannya juga ya bukan pangan tapi produk-produk agro ya, yang menurut saya itu sangat menopang pertumbuhan yang berkelanjutan, terus pengentasan kemiskinan, terus juga pembangunan pedesaan yang menurut saya cukup lumayan pro rakyat. Nah ini gimana untuk semua dibungkus, tapi kedepannya ini nggak mungkin, maksudnya konsumsi kita akan terus meningkat. Jadinya policy pangan kita ini bukan hanya untuk kepentingan swasembada saja, tapi saya melihat kalau bisa itu kita bisa menjadi eksportir yang paling efektif dan paling efisien. Nah ini gimana kita bisa meningkatkan bukan hanya produksi saja, tapi produktivitas. Nah ini kita harus membandingkan, tapi ini bukan polisinya Kementerian Perdagangan, tapi selama kita bisa lakukan kebijakan yang bisa menopang kepentingan rakyat dan kepentingan petani, kita akan lakukan. Dan salah satu yang nyata adalah harga pokok. Itu sangat bisa memberikan kesejahteraan dan insentif untuk petani untuk bisa meningkatkan produksi dan produktivitas. Kalau target $2 miliar itu saya cukup optimis ya, karena tahun lalu dengan jumlah buyer yang jauh lebih kecil daripada tahun ini, itu kita mencapai $2 miliar. Tahun ini saya rasa bisa. Terus yang kedua, keterbatasan atau keluhan mengenai dua hal, yaitu financing dan logistik.
logistik tadi sudah diangkat oleh Pak Wapres bahwa ini hal yang cukup sudah lama masalahnya, tapi sudah mulai disikapi. Saya rasa dari pembahasan di pemerintah ini pemfokusan di Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan kunci lainnya ini sudah lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Tinggal kita pantau saja nanti dwelling time-nya apakah nyata turun ke angka 2-3 hari dari yang sekarang mungkin jauh di atas itu. Terus juga kita akan lagi dalam proses membangun pelabuhan baru kan di Tanjung Priok. Ini 2-3 tahun lagi akan selesai. Saya rasa ini akan sangat membantu meningkatkan kapasitas, dan mudah-mudahan saya nggak melihat ini mungkin dalam 1-2 hari bisa selesai masalah logistik ya, tapi saya yakin langkah-langkah yang sudah diambil dan akan terus diambil ini sangat bisa menurunkan keterlambatan yang ada, yang selama ini menjadi keluhan banyak sekali pengusaha. Financing ini tentunya ini agak nyambung dengan observasi yang diangkat oleh Pak Wapres juga, yaitu dengan tight money policy yang sudah mulai berjalan. Ini kan kenaikan suku bunga sudah dilakukan. Kami selalu menyuarakan justru yang harus diprioritaskan adalah kawan-kawan UKM ya, untuk tidak dibebankan suku bunga tambahan di atas level yang selama ini mereka harus biayai. Dari sisi kelembagaan untuk bisa menopang kepentingan pengusaha untuk bisa meningkatkan eksportasi, saya rasa sudah banyak, tapi apakah itu setinggi apa yang mungkin dilakukan oleh Tiongkok atau negara-negara besar lainnya? Belum. Kita perlu bank ekspor yang sangat berskala besar ya, dan bisa memberikan fasilitas dari sisi suku bunga dan dari sisi kuantum juga jumlahnya bisa mencukupi, bukan hanya untuk UKM saja, tapi untuk pengusaha-pengusaha besar juga. Ini saya rasa perlu waktu ya ke depan, jadi nggak bisa terlalu disikapi dalam waktu dekat. Tanpa mendahului siapapun, saya sih hanya bisa berasumsi ini terkait dengan langkah-langkah yang sudah diumumkan oleh pemerintah, fiskal dan moneter. Ya, kalau yang non fiskal non moneter ini terkait dengan akselerasi perizinan dan segalanya. Insya Allah ini bisa membuatkan neraca transaksi berjalan yang lebih manageable dan juga inflasi atau kenaikan harga yang lebih terkendali. Ya, saya rasa itu. Kalau postur kita sudah lebih baik di current account kita, di inflasi kita, itu saya rasa akan sangat bisa lebih mengejutkan pasar untuk bisa lebih berinvestasi di Indonesia.